Ruang baca. Cinta memeluk luka. Bab 6. Crescendo keempat. Mengendap. Subbab 6.10. Masih ada. Orisinal karya Pratsna Paramita E.A. Edisi 8 Januari 2026. Aku akan membacakan cerber ini di subbab 6.10 yang berjudul Masih Ada. Di episode kali ini, Pratsna mengajak teman-teman untuk melihat rasa yang mengendap pada karakter lain di luar pribadi Cinta Larasati, yaitu Tante Ratna, Tiara, dan Frans, papanya Cinta. Endapan rasa apa yang ada di hati mereka? Mau tahu? Yuk dengarkan. Suara angin menderu mengejarku. Aku berlari mencarimu dalam asaku, mencoba lepas dari segala kepalsuan di jalanku. Tapi ruang sempit itu mencekikku. Kusimpan semua rasa mengendap di hatiku. Kupanggil namamu dalam anganku. Kutemukan tanganmu menarikku, membawaku dalam pelukanmu. Lagu hadirmu melukis asa di hatiku, menembus derunya angin bersamaku. 6.10. Masih ada. Ratna memandang wajahnya di cermin meja rias yang dulu biasa digunakan Ajeng, Mama Cinta. Dipulasnya lipstik merah ke bibir tipisnya, agak tebal karena ia ingin bibir tipisnya kelihatan agak penuh. Ia ingin Frans selalu melihatnya cantik dan selalu tertarik padanya. Masih diingatnya 25 tahun yang lalu ketika ia dan Frans masih kelas 2 SMA. Mereka berpacaran. Frans selalu nampak keren buatnya. Jago basket, cerdas, dan tentu saja ganteng. Sehingga dirinya harus sedikit berjuang untuk mendapatkan cintanya Frans. Dan ia berhasil. Frans sangat mencintainya saat itu. Hingga mereka naik kelas 3. Ajeng, murid baru di kelas 2A, pindahan dari Solo, hadir di antara mereka. Ajeng menjadi populer, menyaingi dirinya karena Ajeng memang cantik. Masih diingatnya cara Frans menatap Ajeng saat itu, membuatnya kesal. Tapi Ratna berhasil mempertahankan cinta Frans hanya untuk dirinya, karena ia tahu apa yang disukai Frans dan ia memberikan itu untuk Frans. Ajeng cantik, tapi dia terlalu polos menurut Ratna. Ratna berhasil mempertahankan cinta Frans hingga saat mereka kuliah di semester ke-6. Ia terpisah dari Frans karena Ajeng. Frans memutuskan dirinya dan memilih menikahi Ajeng. Padahal saat itu ia sedang mengandung Bobby, anak dari Frans.
Ternyata selama ini diam-diam Frans menjalin hubungan dengan Ajeng. Frans memutuskan dirinya tepat di saat ia ingin memberitahu Frans bahwa ia mengandung anaknya. Hati Ratna sangat hancur saat itu, hingga ia memutuskan untuk meninggalkan bangku kuliahnya di Semarang dan pindah ke Surabaya. Di sanalah ia bertemu Mas Wahyu yang bersedia menikahinya, meskipun ia tahu dirinya sedang mengandung Bobby, anak Frans. Tapi hingga detik ini Bobby tidak tahu bahwa ayah kandungnya adalah Frans, bukan Wahyu. Ratna membiarkannya demikian. Bahkan Frans pun tidak mengetahuinya. Hingga ia bertemu lagi dengan Frans di Surabaya. Dan di situ Ratna menyadari bahwa masih ada rasa cinta di hatinya buat Frans, dalam dan besar, hingga membuatnya bertekad untuk merebut Frans dari Ajeng, seperti dulu Ajeng merebut Frans dari dirinya. Ditinggalkannya Wahyu, dibawanya lagi Frans ke dalam pelukannya. Walau hanya menikah siri, ia tidak peduli, karena yang penting pelan tapi pasti Frans kembali jadi miliknya. Dan sekarang aku berhasil, gumam Ratna sambil meletakkan lipstiknya dan meninggalkan kamar. Rasa cinta yang masih ada dan mengendap di hatinya bertahun-tahun berhasil diwujudkannya kembali. Raut wajah puas menghiasi hari-hari Ratna. Tiara memutar-mutar bolpennya. Hatinya masih kesal setiap kali melihat Haryo menggenggam tangan cinta atau menatap cinta dengan rasa suka yang tidak bisa disembunyikannya. Masih ada rasa di hati Tiara untuk Haryo, meskipun ia tahu Haryo tidak menyukainya. Haryo adalah impiannya. Badannya tinggi, alisnya tebal, sorot mata yang dalam, hidung mancung, dan karisma kepemimpinan pada Haryo membuat Tiara merasa Haryo sempurna. Sejak Haryo menolaknya, Tiara berusaha melupakan Haryo, tapi sulit baginya. Rasa itu masih ada, mengendap di hatinya untuk Haryo. "Hei, ngalamun wae," suara Eda mengagetkan Tiara. Eda adalah sahabat barunya di SMA. Galuh dan Ratih, sahabatnya di SMP, tidak masuk SMA yang sama dengan Tiara. "Dari tadi ngeliatin Haryo dan Cinta. Naksir Haryo ya," goda Eda. Tiara hanya diam. Ia tidak mau menjawab, tapi tidak juga membantah celetukan Eda. "Selama janur belum melengkung, kejar dia, kejar aja," goda Eda lagi. Tiara tertegun mendengar ucapan Eda. Terbersit asa di hatinya kembali. Asa yang sempat hilang karena penolakan Haryo kini muncul kembali di sudut hatinya.
Franz mengepulkan asap rokok yang dihisapnya sambil menatap foto Dimas yang tergantung di ruang tengah dekat bufet. Pikirannya mengingat kembali perkataan Cinta tadi pagi yang berkata tegas pada Bobby bahwa Dimas adalah anaknya. Sekelumit rasa marah dan kecewa masih ada di hatinya pada Ajeng yang sebenarnya masih dicintainya. Rasa cinta yang sama besar dengan rasa cintanya kepada Ratna, hanya dalam bentuk yang berbeda. Bagi Franz, Ajeng adalah wanita yang membuatnya merasakan sebuah kemenangan ketika bisa memilikinya. Karena wanita itu banyak yang suka. Karena ia memang cantik. Hanya ternyata Ajeng tidak semandiri Ratna. Secara emosional, Ajeng sangat manja dan bergantung padanya. Ajeng begitu menginginkannya sebagai sosok laki-laki yang bisa melindunginya dalam segala hal, termasuk hal-hal kecil yang Franz tidak suka melakukannya. Satu sisi, ia merasa sangat dibutuhkan oleh Ajeng. Tapi di sisi lain, ia merasa kebebasannya untuk menjadi dirinya sendiri seperti terkadang menghilang. Sementara Ratna kebalikannya. Ia sangat mandiri dan mengerti betul apa yang disukai Franz dan apa yang tidak disukainya. Bersama Ratna, ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri dan bebas dari segala tuntutan, membuatnya merasa nyaman. Sebuah ego laki-laki yang sulit Franz tundukkan. Masih diingatnya pertengkaran besar antara dirinya dan Ajeng saat ia mengutarakan keinginannya pada Ajeng untuk menikahi Ratna secara siri 8 tahun yang lalu. Saat itu Cinta masih berumur 9 tahun dan Hanum genap 2 tahun. Mas, apakah pengorbananku tidak ada artinya buatmu? Apakah kamu selama ini tidak pernah mencintaiku seutuhnya? Tanya Ajeng dalam isak tangisnya. Apa yang kurang dari diriku, Mas? Tanya Ajeng penuh kesedihan dan kecewa pada Franz. Sesaat Franz terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa hingga kalimat yang keluar dari mulutnya justru semakin membuat Ajeng merasa hancur. Ternyata aku masih mencintai Ratna. Tapi aku juga tidak mau kehilanganmu, Ajeng. Aku juga mencintaimu karena kamu ibu dari anak-anakku. Jawab Franz terbata. Sebuah kalimat yang bagi Ajeng artinya jelas. Franz tidak pernah melihatnya seperti ia melihat Ratna. Bagi Ajeng, ia hanyalah pelengkap hidup Franz, bukan rumah baginya. Sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan untuk Ajeng. Sejak itu, hubungan Franz dan Ajeng semakin terasa hambar. Hingga sebulan kemudian, Ajeng meninggalkan rumah, mengikuti Wanda temannya bekerja di Jakarta. Sebuah pelarian bagi Ajeng. Franz membiarkannya karena ia merasa bersalah, tapi ia tetap tidak mau melepas dua wanita itu dalam hidupnya.
Setahun kemudian, Ajeng pulang, tetapi dalam kondisi hamil 3 bulan. Yang pasti bukan Frans ayahnya, karena sejak Ajeng ke Jakarta, Frans tidak pernah menyentuhnya. Hingga anak itu lahir, Frans tidak pernah menegur Ajeng ataupun menceraikannya. Meskipun sebagai laki-laki harga dirinya terluka, tetapi di sisi lain ia merasa bersalah pada Ajeng, sehingga rasa marah dan kecewanya pada ibu anak-anaknya itu dibiarkannya mengendap di hatinya. Yang ternyata luka itu masih ada dan terbuka setiap kali ia menatap wajah Dimas. Oke teman, di subbab 6.10 dengan judul Masih Ada, Pratsna mengajak teman-teman melihat kesamaan rasa pada karakter Ratna, Tiara, dan Frans, yaitu mereka sama-sama memiliki endapan rasa cinta yang tertinggal dalam hati mereka. Mereka bertiga sama-sama mencintai dengan obsesif tanpa mampu melepas. Cinta yang didasari rasa ego di hati mereka, dan juga luka karena ego cinta masing-masing. Ratna dengan luka karena ditinggalkan, Tiara luka karena penolakan, dan Frans luka karena merasa tidak dihargai sebagai laki-laki. Apakah itu salah? Mencintai dan ingin memiliki? Apakah dengan memiliki semuanya akan menjadi baik? Dan apakah situasi batin ini juga terjadi pada karakter yang lain nantinya? Yuk, ikuti terus perjalanan cinta Larasati di Cerber ini ya, hingga selesai. Dan kalian akan menemukan jawabannya. Dan tentu saja Kamis depan masih di episode bab 6 Crescendo bagian keempat, Mengendap. Pratsna akan membacakan subbab 6.11 yang berjudul Katanya. Ditunggu ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.